Live TikTok, sebuah revolusi teknologi yang dapat mensejahterakan banyak kaum-kaum yang sampai sekarang belum sejahtera. Mereka tinggal live joget, terus mereka bisa mendapatkan keuntungan. Tapi tahu nggak kalian, kalau misalnya banyak orang yang nggak suka sama hal kayak gini. Banyak banget orang yang benci sama live TikTok. Mereka nggak demen gitu ngeliat orang joget doang, terus mereka tuh dapat uang. Tapi lu tau nggak yang lebih ironinya? Mereka yang benci sama live TikTok itulah yang ngebuat live TikTok makin gede, makin rame, dan makin memperbesar peluang mereka yang joget di live TikTok itu dapat duit. Hah? Kok gitu lo? Apaan sih? Kok tiba-tiba begitu? Mana ada hubungannya? Ada hubungannya. Gue yakin lu pada juga udah tahu dan kayak masuk akal buat lu, cuman lu pura-pura lupa, pura-pura nggak tahu atau gimana. Jadi kenapa orang-orang yang membenci live TikTok, Live solusinya, itu adalah orang-orang yang membuat Live solusinya semakin berhasil? TikTok kayaknya makin meradang. Banyak orang pakai TikTok bukan cuman buat nonton, tapi juga udah bikin konten, bahkan berbagai macam fasilitas kontennya. Dulu kita melihat TikTok sebagai aplikasi joget-joget nggak jelas. Bahkan dulu kita juga ingat fenomena Bowo, yang dimana banyak orang nggak suka sama Bowo karena Bowo terkenal melalui TikTok, atau sesimply dia kayaknya nggak ganteng-ganteng amat, tapi tiba-tiba bisa terkenal terus lu iri, atau ya hanya karena dia TikTokers jadi lu nggak suka. Tapi sekarang ujung-ujungnya banyak banget orang-orang itu pakai TikTok, bahkan bukan cuman buat nonton video, tapi ya tadi yang gue bilang, bikin konten di TikTok. Udah banyak banget kontroversi yang gue bahas mengenai TikTok di channel ini, sebagaimana channel ini juga membedah sosial media. Tapi kayaknya nggak fair kalau kita nggak bilang bahwa TikTok itu berhasil mengubah hidup seseorang juga. Bukan seseorang, tapi banyak orang yang mungkin hanya dapat penghasilan kecil-kecilan, atau mungkin masih belum mendapatkan penghasilan, sekarang bisa mendapatkan uang jutaan rupiah atau lebih. Atau sesimpel bisa dapat rezeki dikit lah untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Atau bahkan sebaliknya, mengganti pekerjaannya menjadi full-time TikTokers. Ya nggak apa-apa dong, ya itu rezeki dia, masa kita mesti larang dia? Toh TikTok nggak diblokir, nggak dilarang, nggak di apa ya istilahnya barang ilegal di sini. Dan hal tersebut makin banyak gitu. TikTok juga makin berevolusi menjadi sebuah sosial media yang nggak cuma bikin konten, tapi juga ngasih konten-konten live streaming. Live streaming vertikal sekarang udah lagi rame banget. Banyak orang yang juga nggak cuma main game atau jualan, tapi juga udah mulai yang disebut dengan joget TikTok. Dulu sempat rame tuh masalah mandi lumpur dan lain-lain, tapi sekarang ada yang baru, yaitu intinya adalah live joget, terus ya nggak kerja tapi dapat duit. Ya lu pada tahu lah yang gue maksud lah, live joget intinya, yang dimana tuh ya tahu-tahu dapat duit, banyak disawer dan lain-lain. Yes, emang bener ya katanya ada judul di situ, tapi ya gue nggak tahu endingnya gimana. Namun yang gue mau bahas adalah ada juga loh yang nggak ngejudol tapi ngedonate, yang ibarat kasarnya ya mereka ada keuntungan. Mereka bisa mendapatkan semacam rezeki lah dari joget-joget doang. Makanya modal joget dapat duit. Salah nggak? Bener nggak? Nah, netizen sih banyak banget yang langsung menilai kalau itu adalah hal yang nggak bener. Mana ada joget-joget asal-asalan, jogetnya juga nggak bagus, jogetnya juga bukan dancer yang joget, tapi kayak om-om joget gitu yang kayak ya udah biasa aja, semua orang bisa ngelakuin, tapi kok bisa disawer sama banyak orang, dapat duit, dapat bunga-bunga, dapat koin-koin, dapat macan, dapat singa dan lain-lain lah. Pokoknya gue nggak tahu apa aja gift di TikTok. Banyak orang nggak suka, banyak orang nggak setuju, banyak orang sangat against sama hal ini. Tapi pertanyaannya ya, kok makin banyak, makin menjamur dan makin sukses aja, dan viewersnya bahkan nggak main-main. Lumayan loh viewersnya bisa segitu dan masih bisa dapetin rezeki entah dari mana. Tahu-tahu dikasih bunga joget, dikasih jempol joget, dikasih singa joget dan lain-lain. Yang intinya masyarakat tuh nggak suka nih. Lu nggak suka, lu ngeliatnya kayak apaan sih? Mulailah dikatain pemalas, harusnya kerja, bukannya cari kerja yang lebih bener, bukannya lu ngelamar kerja, bukannya lu ningkatin skill lu sebagai SDM, kok lu malah jadi SDM rendah. Wah, itu SDM rendah tuh kata-kata TikTok banget tuh. Kayak lu pakai TikTok itu kayak di clipboard lu gitu ya, di yang buat copy paste tuh udah ada kata SDM rendah gitu. Jadi setiap orang itu adalah SDM rendah kecuali lu. Sampai akhirnya ntar lu yang dikatain SDM rendah gitu, kayak ya tektok-tektokan aja gitu, kata itu orang SDM rendah gitu. Kayak kreatif dikit lah anjir, masa nggak ada kataan lain selain SDM rendah? Well, back to the topic. Intinya orang-orang ngelihat itu malas, mulai pada ngatain malas, mulai pada ngatain gue harusnya cari kerja dan lain-lain. Nah, disinilah menurut gue yang banyak orang nggak sadar. Jadi suatu hari gue lagi emang research tentang live ini, karena kemarin kasusnya naik kan tuh gara-gara judul. Gue penasaran emang kayak gimana sih. Dan yang gue temuin adalah live tersebut tuh penontonnya rame dan comment sectionnya rame. Tapi comment sectionnya rame itu dengan kata-kataan kerja pip, kerja pip, kerja pip. Intinya kayak semacam copy pasta Twitter lah gitu, template Twitter gitu, yang kayak orang langsung nge-spam itu aja di kolom section mereka. Saya paham, saya mengerti, gue sangat paham kalau itu adalah bentuk
kesel lu gitu, bentuk ngasih tahu, masa sih bang dia joget-joget kayak gini dapat duit, ya harusnya kerja lah bang, lu gimana sih bang kok ngedukung dia? Entar dulu, gua nggak ngedukung, gua mau ngomentarin lu dulu nih. Yang intinya bilang kayak kerja lu gitu segala macam, di spam sama banyak akun, akun apalah, akun bener apa akun anonim, akun nggak jelas segala macam. Gue perhatiin kok terus keluar mulu gitu, nggak ada komentar-komentar yang lain, ada cuman kayak nggak berapa, paling cuman kayak waduh gitu, kayak kataan lain tapi bentukannya nggak copy paste, pokoknya gitu aja. Ya itu urusan kalian lah dengan kreatornya gitu, mau ngatain dengan cara apa. Tapi gue cuma mau ngasih tahu bahwa kegiatan kalian nge-spam apa, paste lagi enter, paste lagi enter, paste lagi enter, kerja terus saya lu selama 15 menit, itu hanya membuat lu keluar emosi dan membuat si kreator TikTok itu makin berhasil. Kenapa bisa begitu? Karena algoritma sederhananya akan menyebar konten-konten live TikTok yang banyak pengunjungnya dan banyak interaksinya. Semakin banyak orang ngechat, semakin banyak orang yang nge-spam kata-kataan, ya semakin itu video live-nya disebar, semakin muncul di FYP orang-orang, semakin banyak potensi penonton baru datang, ya semakin banyak juga dari penonton baru tersebut mungkin mau bagi 1 bunga 2 bunga, dan lu nontonin walaupun gak peduli sama kelakuan dia, lu nge-spam gitu kan, kerja lu kontraproduktif. Ngerti gak sih istilah kontraproduktif? Tujuan lu biar dia nggak joget lagi, lu malah mengencourage dia buat joget lagi, bukan hanya secara psychological tapi secara algoritma, bahwa live-nya dia makin rame, live-nya dia makin naik, live-nya dia makin subur karena lu dengan keren, bangga dan pride-nya bilang kerja. Padahal tujuan lu ngatain, biar dia mungkin kena mental, biar mungkin dia kayak lagi malas lagi begitu, biar dia malu, biar dia menyerah. Tapi yang dihasilkan more engagement, more traffic, and probably more money than you. Jadi ngapain lu nge-spam gituan? Gua nggak ngerti gitu. Apa manfaatnya lu? Lu pikir dia lihat lu, tau gak sih? Dia tuh kayak nggak ngelihat kamera di depan gitu, dan dia jaraknya jauh gitu kan, probably nggak kebaca apa yang lu chat, atau bahkan dia lebih advance lagi gitu di balik kameranya. Jadi dia nggak bisa baca, dia nggak perlu baca apa yang lu tulis, dan dia nggak baca juga, dan tahu nggak perlu baca, kalaupun udah tahu juga nggak dibaca. Ngerti gak sih? Kayak nggak ngaruh, dia cuma nungguin suara GIF hadir gitu. Jadi kalau ada suara GIF dia joget. Jadi apa yang lu lakukan ke live streamer TikTok yang lu benci, lu nggak suka karena pemalas yang harusnya kerja, adalah kebalikannya. Lu membuat dia makin berhasil dengan emosi dan kata-kata lu, ya kan? Netizen bergerak, ayo kita samperin nih, mau silaturahmi nih, itu kayak apa? Dan buat yang nggak tahu, ini berlaku ke berbagai macam sosial media dan ke berbagai macam konten. Lu lagi nggak suka sama seseorang, lu penuhi komentar IG-nya dengan kata-kataan, kontennya makin naik. Lu nggak suka sama YouTube seseorang, lu kata-katain YouTube-nya, kontennya makin naik, dan lain-lain. Jadi kalau lu pengen dia nggak naik atau dia stop melakuin itu karena kontennya berhasil, contoh adalah live TikTok, ya lu melakukan kebalikannya. Lu membuat dia makin berhasil, lu membuat dia makin banyak dapat penonton, karena begitulah cara bekerja algoritma. Ya gitu, ngasih tahu aja. Lu pada yang nge-spam kerja di sana, lu secara sistem membuat dia jadi semakin ramai. Udah, gitu aja yang pengen gue kasih tahu. Apakah ironi? Apakah enggak, biasa aja? Apakah enggak peduli? Emang gue pengen ngatain aja? Ya terserah kalian. Tapi kalian bisa utarakan itu semua di kolom komentar di bawah. Kalau gue sih gini ya, gue tuh nggak suka kayak kegiatan kegiatan meramaikan kolom komentar tuh, menurut gue tuh kayak sesuatu yang apa yang coba kita capai dari situ, ngerti gak sih? Kayak sampai sekarang gue nggak pernah ikut-ikutan. Mungkin pernah ya dulu waktu gue masih nggak ngerti. Tapi pas sekarang gue ngerti tuh gue nggak pernah lagi tuh pengen ikut ngata-ngatain di kolom live-nya, di chat live-nya, kayak untuk itu ya, untuk kayak ngatain kecuali ke temen ya gitu. Kalau ke temen emang lain lah gitu. Tapi kayak ngapain gitu? Kan suka banget tuh netizen tuh berbondong-bondong, bergerombol gitu, ikut-ikutan keroyokan di kolom komentar gitu. Wow, buat apa? Ya mungkin gue terlalu bodoh dan nggak tahu itu ada fungsinya loh. Lu nggak tahu itu mental loh, kita lagi apa mind wars dan segala macam. Ya silakan kritik gue di kolom komentar di bawah. Apakah lu mendukung? No? Nggak mendukung. Apalagi kalau misalnya ternyata ada apa-apanya sama judol, gue tidak mendukung judol. Jangan sampai ada yang kena judol. Nggak ada istilahnya korban judol, pemain judol. Yang korban adalah keluarga lu. Say no to judol. Say yes to MU, Tsunami Trophy tahun depan. Amin. Kalau kalian suka sama pembahasan sosial media yang lebih dalam kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian Radio Singam untuk episode kali ini. Gue Nobeni pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.